Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani, asyukru lahu ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani, wa sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akhwani wa akhwati fillah wa muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri kajian menjelang berbuka puasa ini, dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pun dimudahkan segala langkah kita menuju ke rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhwani wa akhwati fillah, wa muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan
perdana di kajian fikih Ramadan ya. Hukum seputar bulan Ramadan yang kita ambil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal Ta'ala. Jadi sebenarnya pembahasan kitab ini beruntut ya. Dari awal, dari beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya berpuasa, kemudian hendaknya kita berpuasa untuk melihat hilal, kemudian di sana ada beberapa rukun-rukun yang ada, ya. Kemudian di beberapa pembahasan ini ada syurutus sihhatis siyam. Ini yang akan kita kaji, ya. Jadi yang akan kita kaji adalah syurutus sihhatis siyam, syarat-syarat sah puasa. Kemudian di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa, baik pembatal-pembatal puasa yang masa lampau di masa Nabi SAW, ataupun pembatal-pembatal puasa yang pembahasannya adalah mu'asirah, kontemporer di masa ini. Ya, ini ahkamus siyam, berkaitan tentang hukum puasa yang akan kita kaji selama di bulan Ramadan ini. Kembali kepada pembahasan kita tentang syurutus sihhatis siyam. Syarat sah puasa ini di sini kata beliau ada dua, ya. Yang pertama adalah at-taharatu minal haid wan nifas. Syarat sahnya puasa bagi wanita ini suci dari haid dan darah nifas. Ini bagi wanita secara mutlak, secara umum. Yang kedua adalah niat. Ya, syarat sahnya puasa harus ada niat. Karena yang membedakan antara ibadah dengan adah, dengan kebiasaan itu apa Bapak Ibu? Masalah nih niat. Dan dengan misalnya atau saudara kita, keluarga kita yang ingin menjalankan operasi. Dokternya sanjang, Bapak Ibu panjenengan ampun dahar hunju alias berpuasa. Dari malam sampai malam lagi. Jadi dokternya sudah memberikan arahan untuk tidak makan minum alias berpuasa. Kira-kira puasa ketika ingin menjalankan operasi ini dihitung puasa yang ibadah berpahala? Tidak. Kenapa? Karena niatnya puasa untuk apa? Untuk kesehatan, untuk operasi. Makanya kalau kita tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah dalam puasa Ramadan ini, berarti kita pun nggak ada pahala. Zam, ya, zero, sifar, nol, nggak ada nilainya sama sekali. Makanya penting sekali kita untuk niat dalam beribadah ataupun berpuasa. Ini syarat sahnya puasa, ada dua. Kemudian di sana dijelaskan lagi syurutul wujub, ada syarat-syarat yang sifatnya wajib Bapak Ibu. Yang pertama adalah al-bulugh, yaitu harus sudah sampai balik. Kapan anak-anak itu bisa dikatakan balik? Kalau laki-laki dia sudah mimpi basah. Kalau bagi wanita itu tanda-tandanya dengan sudah mengeluarkan darah haid, menstruasi. Ini berarti syarat wajibnya puasa, yaitu balik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, rufi al-qalam an thalathin, diangkat pena ini atas 3 golongan Bapak. Yang pertama, as-sabiyyu hatta yakhtalim. Jadi anak kecil sampai yaitu apa? Ihtilam. Ihtilam itu apa? Sampai balik, mimpi basah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan naimu hatta yastayqib. Jadi orang yang tidur itu sudah diangkat pena
Jadi mboten enten hukum kangge tiang yang tidur atau orang yang sedang tidur. Misalnya orang tidur ini kemudian mimpi dia. Mimpi membawa senjata tajam. Kemudian membunuh yang di sampingnya. Ini tidak ada hukum bagi orang yang tidur dalam syariat Islam. Adapun dalam hukum yang berlaku di negara kita, di Undang-Undang Dasar ini, kasusnya dia akan diproses secara hukum yang berlaku di negara kita. Tapi secara syarak itu orang yang tidur rufi al-aqlam, jadi diangkat pena. Yang ketiga Bapak Ibu, wal majnunu hatta yafik. Orang yang majnun. Kenapa majnun? Gila. Jadi gila ataupun ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi ODGJ ini banyak orang yang dikultuskan menjadi wali, ya. Jadi orang yang dianggap memiliki memiliki ilmu, ma'rifat, itu ODGJ. Tapi dianggap sebagai wali. Kenapa? Karena nggak pakai baju. Jadi ngisi ceramah nggak pakai baju, nggak pakai songkok. Ya. Ini dianggapnya wali. Berarti hukumnya sudah lepas daripada hukum syar'i. Jadi tiga tadi. Yang diangkat pena adalah anak kecil sampai balik, orang yang sedang tidur sampai dia bangun, orang yang terkena gangguan jiwa sampai dia sadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Abu Daud. Kemudian syarat sahnya, syarat wajibnya puasa yang kedua Bapak Ibu, al-qudrah. Orang itu harus mampu. Fala yajibu 'alal 'ajizi anhu likibari aw maradin. Jadi tidak ada kewajiban orang yang tidak mampu. Jadi panjenengan kalau kondisinya sedang tidak fit karena faktor usia sudah di atas 80 tahun, atau karena sakit. Tapi sakit di sini kategori sakit yang berat atau memberatkan, ya. Seperti apa? Seperti orang yang memang ketika sahur ini sudah menggigil, demam tinggi. Ketika dicek, ya, di temperatur itu sampai 40-42 derajat, ini saking panas. Bukan hanya demam, tetapi juga ada beberapa penyakit yang lain, ya. Jadi sampai kejang-kejang, sampai terjadi epilepsi, sampai terjadi muntah darah. Maka orang ini tidak wajib berpuasa. Jadi orang yang sakit, ya, kronis, orang yang sakit komplikasi, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Jadi syarat yang kedua, syarat yang wajib orang berpuasa itu harus qudrah, harus mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Fa fidyatun, ya. Jadi dia harus membayar fidyah. Fidyah berupa apa? Berupa makanan. Ta'amu miskin. Bukan berupa fulus, duit. Bukan juga berupa beras. Bukan juga berupa sembako. Tapi Allah katakan fidyatun ta'amu miskin. Ya. Jadi berupa makanan. Berapa porsi? Wajibnya 1 porsi. Kalau mau ngasih 3 porsi bagaimana? Boleh. Dianggap sedekah. Tapi wajibnya kalau dia tidak berpuasa selama 30 hari karena faktor usia, maka dia hanya wajib memberikan 30 porsi. Kalau dia mau 3 kali berarti 90 porsi. Atau 2 kali berarti tinggal mengalihkan. Kalau dia tidak
berpuasa. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya berupa beras. Kadang kan hanya berupa beras. Ya. Jadi 1 kilo dibagikan setiap hari tidak berpuasa. Itu syarat yang kedua. Syarat wajibnya puasa yang kedua, dia harus mampu. Syarat wajib yang ketiga, orang itu wajib berpuasa harus al-iqamah. Ya, harus mukim Bapak Ibu. Ya. Apa maksudnya? Fala yajibu 'alal musafir. Maka tidak wajib bagi si musafir. Ballahu an yufthira wa yaqdi. Maka dia harus wajib untuk membatalkan puasa dan mengganti, mengqadha di hari yang lain. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Bagi orang yang di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka hendaknya dia diganti pada hari yang lain. Sakit di sini adalah sakit yang berat dan memberatkan, bukan sakit ringan. Ya. Ketika ditanya kenapa tidak berpuasa, saya sedang batuk misalnya. Nah ini nggak bisa jadikan dalih. Ya. Batuk kecuali kalau batuknya parah, nah itu boleh tidak berpuasa. Atau misalkan dia tidak berpuasa karena sakit. Ya. Sakit apa? Gatal-gatal. Kan sakit. Maka ini pun tetap tidak masuk kategori sakit dalam ayat ini. Ya. Jadi meskipun ayat ini secara umum, orang yang sakit ataupun orang yang safar, maka para ulama memberikan takyid, memberikan penjelasan lebih dalam, yaitu orang yang sakit berat dan memberatkan. Yang kedua adalah musafir. Ya, musafir, orang yang bepergian. Meskipun musafir ini orang yang sedang berpuasa dengan orang yang ingin mengqashar salat, ini hukumnya berbeda, Bapak. Contoh, ya. Ketika panjenengan ingin safar. Karena safar ini dalam syariat Islam itu tidak ada batasan, secara nas dalil nggak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum memberikan dalil yang pasti. Kapan orang harus mengqashar salat, kapan orang itu harus membatalkan puasa ketika safar. Adapun para ulama itu sifatnya ijtihadiyah. Kalau dalam madhab Syafi'i, safar itu minimal 80 km dari Walahari sampai ke Solo. Itu boleh dia untuk mengqashar salat, boleh juga dia membatalkan puasa. Ini kalau dalam versi madhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang safar ini kembali ke urf, kebiasaan. Kalau biasanya kita ini ke Semarang kan dianggap safar. Tapi safarnya kita ke Semarang ini tetap berpuasa. Meskipun kita ini boleh mengqashar salat. Makanya berbeda tadinya antara mengqashar dengan untuk membatalkan puasa. Kemudian ada lagi pendapat ulama yang mengatakan orang itu bisa dikatakan safar ketika kampung halamannya itu sudah tidak kelihatan. Nah, ini repot ya, panjenengan dari Walahari sebelum sampai Batang sampai Gringsing itu kan Walahari sudah nggak ada kelihatan, karena sudah tertutup dengan kali kutho. Ya, ini kan berarti wah ini sudah safar. Ini sebagian ulama mengatakan kalau kampung halamannya sudah nggak kelihatan, tapi dengan catatan dia itu sedang dalam perjalanan. Bukan terus kampung halamannya tidak kelihatan, tapi ternyata mancing di kali kutho. Ini bukan safar.
Meskipun para ulama menjelaskan selama kampung halamannya itu tidak kelihatan. Tapi tidak kelihatannya itu dalam OTW, dalam perjalanan. Bukan mancing, bukan nyebrang kali kudo nggak kelihatan, kemudian boleh mengkosor, boleh batalkan puasa. Itu tidak boleh, pemahaman seperti itu ya. Makanya para ulama ketika mengkaji ayat yang sifatnya masih global, karena ini ayatnya masih global, safar, sakit. Makanya para ulama menjelaskan, memberikan hukum secara spesifik, penjelasan yang dimaksud safar pada masa Nabi, orang itu tidak berpuasa atau boleh membatalkan puasa ketika safarnya itu masyaqqah. Ketika safarnya itu apa? Memberatkan. Makanya dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi sesuatu yang memberatkan itu harus dihilangkan, Bro. Itu baru yang dikatakan safar, yang boleh orang itu tidak boleh membatalkan atau tidak berpuasa. Karena kalau kita ingin melihat bagaimana sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini kan seringnya ketika safar itu dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh ketika dia itu di gurun pasir. Gurun pasir dengan terik panas matahari, kemudian tidak ada kehidupan, tidak ada bekal, mungkin bekal ada tapi hampir habis. Dengan kendaraan onta ini kan berat. Dengan perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ini boleh di masa Nabi untuk tidak berpuasa. Kalau zaman sekarang, misalnya kita dari Semarang ke Jakarta, naik pesawat terbang dengan durasi 50 menit. Hanya dengan naik pesawat dari Semarang, kemudian pas naik itu langsung ngantuk, ya, tidur. Tahu-tahu bangun langsung ada pengumuman sebentar lagi pesawat akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi baru geliat, bangun langsung sampai Jakarta. Kira-kira dalam kondisi safar ini memberatkan atau tidak? Tidak. Bawang baru masuk, tidur langsung bangun sudah nyampe. Makanya para ulama menjelaskan safar yang di dalamnya ada masyaqqah, yang di dalamnya itu memberatkan atau keberatan. Tapi kalau safarnya ya sekarang hanya ditempuh beberapa jam meskipun 400 kilo, ya, ditempuh hanya 50 menit atau penuh full dengan AC, ya, tahu-tahu tinggal tidur sudah nyampe, maka ini tidak memberatkan. Kalau itu panjenengan tetap berpuasa diperbolehkan. Kalau memang itu dianggap memberatkan pun juga diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Ingat dengan catatan memberatkan. Adanya masyaqqah. Kalau enggak ada wa antasumu khairan. Ya. Kalau kalian ingin berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Itu syarat yang kedua, ya. Jadi balik, syarat wajib yang puasa, balik, mampu, dan iqamah yang ketiga, ya. Kemudian adapun syarat sahnya tadi yang sudah kita jelaskan, itu harus suci. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sahnya puasa, beda. Kalau syarat wajibnya itu ada tiga tadi, ya. Jadi harus balik, mampu, kemudian mukim. Ini namanya syarat wajib puasa. Adapun syarat sahnya cuma dua. Suci. Suci dari hadas besar. Kalau wanita suci dari haid, suci dari nifas. Kemudian yang kedua niat. Itu namanya syarat sahnya puasa. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selain daripada niat, maka dia harus tamyiz bagi anak-anak, ya. Jadi
syar'i dia belum wajib. Ya, kalau anak ini belum mampu, belum kuat, orang tua tidak boleh memaksa anak untuk berpuasa dari min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kenapa? Karena Allah saja enggak mewajibkan. Kenapa kita harus mewajibkan kepada anak? Jadi anak-anak berpuasa itu dalam rangka apa Bapak Ibu? Latihan. Secara hukum dia belum wajib. Ya, belum wajib. Kenapa? Karena dia belum sampai balik. Ya, belum akilnya belum sempurna. Tapi kalau dia ingin berpuasa latihan monggo diperbolehkan. Jadi dia hanya melatih saja, tapi tidak sampai untuk wajib. Kemudian dalam masalah puasa ini maka kita wajib tajdidun niyah, untuk memperbarui niat. Kapan? Likulli laitin min Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan kita harus memperbarui niat. Fayajibu tatbitu siyam fi kulli lailatin min layali Ramadan indal jumhur ulama. Para ulama bersepakat wajibnya kita ini mentajdid, memperbarui niat pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini jumhur ulama. Sebagaimana keumuman hadis dari Hafsah, ya. Dari Hafsah radhiyallahu anha yang sudah ada hadis sebelumnya bahwasanya puasa ini amalan yang terpisah satu dengan yang lainnya. Beda dengan sholat, ya. Kalau sholat panjenengan, misalkan sholat asar, batal di rakaat yang keempat. Mana yang harus diulangi? Apakah rakaat keempat atau diulangi dari awal rakaat pertama? Ya, mana yang harus diulangi kalau sholat? Dari rakaat yang pertama. Kenapa? Karena sholat ini satu paket. Jadi nggak boleh saat saya batalnya sebelum salam tasyahud akhir. Boleh nggak saya mengambil air wudhu kemudian saya langsung tasyahud akhir, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai? Tidak sah, bukan sah Bapak. Jadi panjenengan harus mengambil air wudhu, kemudian takbiratul ihram dari rakaat pertama sampai akhir. Itu kalau sholat. Nah kalau puasa misalkan kita safar, ya, atau orang yang mudik di hari yang ke-20 Ramadan, dia tidak berpuasa. Mana yang harus mengqadha? Apakah dari awal Ramadan atau di hari yang ke-20 dan seterusnya? Maka yang wajib dia qadha di hari yang ke-20 dan seterusnya. Makanya puasa ini amalan yang terpisah satu hari dengan hari yang berikutnya, beda dengan puasa. Kalau puasa ini satu paket, jadi batal di rakaat 1 sampai 4 harus mengulang semuanya. Makanya jumhur ulama mengatakan wajib dia untuk mentajdid niat. Bagaimana caranya memperbarui niat? Apakah niat harus dilafalkan atau cukup dalam hati? Ya, cukup di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Jadi tidak perlu setiap habis sholat tarawih nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, enggak perlu. Ya. Jadi enggak perlu dilafalkan, ya. Jadi cukup kita meniatkan dalam hati. Itu kalau ingin memperbarui niat dalam malam-malam di bulan Ramadan. Ini menurut jumhur ulama. Adapun pendapatnya dari Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad, annahu takfi niyah wahidah anis syahri kullihi fi awwalihi kas-shalah. Kalau pendapatnya Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Malik, cukup niat itu dari awal Ramadan. Jadi hari yang pertama kita sudah niat sampai akhir Ramadan ini. Menurut Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad cukup sekali niatnya.
Jadi tidak perlu memperbarui niat di setiap malam. Ya. Jadi seperti halnya sholatnya diniatnya sebelum takbiratul ihram. Tidak diperbarui lagi rakaat kedua, diperbarui niat rakaat ketiga, tidak seperti itu. Ya. Tapi Syekh Abu Malik Kamal dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah beliau merajihkan ya qultu fal awal, pendapat yang pertama jumhur ulama. Jadi harus mentajbid, memperbarui niat pada setiap malam di bulan Ramadan. Alasannya puasa ini adalah terpisah satu hari dengan hari berikutnya. Faidahnya, kenapa kita harus memperbarui niat? Karena niat ini, ya, niat ini juga ada diiringi dengan makan sahur. Jadi setiap malam kan kita harus makan sahur. Apakah makan sahur itu hanya di awal Ramadan sampai akhir? Kan enggak mungkin. Jadi setiap malam kita sudah punya niat makan sahur, itu niatnya jelas berpuasa, Bapak. Ya. Meskipun sahur ini ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi sahur ini batasannya itu bukan imsak ya. Jadi ketika ada di masjid-masjid ada suara sirine imsak, kemudian kita wah ini berarti harus meninggalkan makan minum. Yang tadinya mau minum ditinggalkan karena sudah mendengar suara imsak. Ya. Padahal batasan puasa itu bukan imsak, Bapak. Tapi apa? Batasan mulai kita puasa ini kenapa? Apa? Suara adzan atau imsak atau suara ayam. Jadi ketika kita ingin berpuasa ini bukan adzan, bukan imsak, tapi min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar siddiq. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar siddiq. Kalau fajar kadhib itu terbit ketika jam 3 malam. Panjenengan jam 3 mau sahur, melihat di langit ada bintang yang bercahaya seperti ada ekornya itu jauh, maka itulah ya fajar kadhib, fajar yang dusta. Tapi kalau fajar siddiq itu memancar terus sampai nanti syuruk ya. Biasanya kalau sudah kalah dengan sinar matahari hilang. Nah, itu mulai puasa itu batasan kita secara syar'i itu seperti itu. Bukan adzan. Karena adzan itu kadang muadzinnya itu makan sahur kemudian nunggu di rumah ya. Habis sahur ngerokok dulu, ngopi dulu. Kemudian ke masjidnya itu sudah terlambat ya. Jadi sudah 10 menit baru adzan. Nah, kalau ini yang jadikan patokan kan berarti kita batal. Kenapa? Karena sudah kelewat dari terbitnya fajar siddiq. Bukan juga pula imsak. Karena ada jam 4 ini sudah ada suara imsak padahal baru bangun tidur. Nah, ini berarti bukan batasan mulai puasa. Jadi sekali lagi batasan mulai puasa itu para ulama menjelaskan min tulu'il fajri. Jadi sejak terbitnya fajar. Fajar ada dua ya. Jadi fajar siddiq maksudnya ya. Meskipun sekarang di masjid-masjid ini kan sudah ada jam digital ya. Jadi seperti kita lihat di atas ini namanya jam digital. Udah alarm ya, jadi sudah otomatis. Tapi terkadang ini juga nggak pas 100%. Jadi kadang kurang ataupun lebih ya. Tapi kita sebagai ya kehati-hatian agak melebihkan ya. Jadi tidak langsung bunyi tit kemudian kita ada. Karena tadi yang namanya aplikasi di handphone ataupun di jam digital itu berbeda-beda. Ya, satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu beda-beda, Bapak. Ada yang kelebihan, ada yang kurang. Makanya kita ambil kehati-hatian untuk memantapkan melebihkan 1 atau 2 menit ya. Itu terkait tentang masalah tadi ya. Jadi kita harus memperbarui niat dengan cara makan sahur tadi ya. Dan makan sahur batasannya tadi ya.
Kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu batasan makan sahur sampai terbitnya fajar siddiq itu beliau membaca kurang lebih 50 ayat. Tapi 50 ayat ini 50 ayat yang muqaddarah, yang ringan seperti Ar-Rahman, An-Najm, Al-Qamar. Jadi ayat yang pendek-pendek. Bukan 50 ayat surat Al-Baqarah. Nah, itu terlalu panjang, tahu-tahu sudah adzan. Jadi 50 ayat ini di masa Nabi itu yang ayat yang pendek-pendek. Itu terkait tentang masalah kita wajib untuk memperbarui niat dalam di malam-malam di bulan Ramadan. Tujuannya tadi kita lebih mantap lagi, lebih yakin sebagaimana pernyataan dari jumhur ulama. Adapun rukun puasa Bapak Ibu, ya, kita harus memahami rukun puasa. Jadi tadi ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Sekarang ada rukun, ya. Jadi puasa itu punya rukun. Sebagaimana sholat ada 14 rukun. Puasa juga sama. Puasa itu rukunnya adalah al-imsak. Imsak ini kenapa? Artinya menahan. Imsak itu artinya menahan. Bukan batasan permulaan puasa, tetapi menahan. Ya, al-imsak. Al-imsaki anil muftirat. Jadi kita menahan dari pembatal-pembatal puasa. Sejak kapan? Sejak min tulu'il fajri. Sejak terbitnya fajar siddiq. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi. Sampai terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari kalau cuacanya seperti ini Bapak. Kondisi mendung, ya. Jadi tahu-tahu kita jam tentang ghurubis syams, belum terbenamnya matahari. Maka di sini juga dijelaskan para ulama, apabila kita ini sudah kedahuluan karena mungkin bola batid buat. Jadi kita sudah berprasangka ini kayaknya sudah masuk maghrib. Jadi matahari sudah terbenam. Tapi kenyataannya belum terbenam. Kalau sekarang kita dimudahkan. Di era digital ini kita dimudahkan, ada aplikasi, ada handphone, ada jam. Tapi di masa Nabi ini kan sulit, ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan, belum ada jam dinding, belum ada digital, belum ada sirine. Ya. Jadi benar-benar hanya mengandalkan perputaran dari matahari. Pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi orang ini membatalkan puasa karena cuaca mendung seperti itu. Tapi anggapannya, ya, cuaca mendung itu mungkin sudah mendekati maghrib gitu ya, terbenamnya matahari. Bukan cuaca mendung baru selesai sholat asar turun dari masjid mendung, wah maghrib. Nah, ini artinya bukan walapatul dhon. Artinya bukan prasangka yang kuat, tapi prasangka yang lemah. Jadi pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena dengan cuaca yang mendung, akhirnya dia itu membatalkan puasa. Ya. Apa hukumnya? Apakah dia harus mengqadha puasa? Padahal waktunya hanya kurang misalkan 5 menit. Yang harusnya dia itu menunggu 5 menit baru terbenamnya matahari. Tapi karena kondisi cuaca mendung, akhirnya 5 menit dia sudah membatalkan puasa. Kemudian ada orang yang ngasih tahu, belum masuk maghrib, hanya dengan batal puasa. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Cuma 5 menit. Kalau 1 jam masih mending, ini 5 menit. Karena cuaca mendung. Maka pernah terjadi kisah ini, orang yang misalkan
membatalkan puasa karena tadi cuaca dan prasangkanya kuat menjelang maghrib ya. Bukan waktunya maghribnya masih lama, setengah jam. Tapi karena prasangkanya itu menjelang maghrib tadi, maka boleh dia itu dalam membatalkan puasa tanpa harus mengqadha. Kalau dia prasangkanya itu mungkin hanya 3 sampai 5 menit. Ya tidak harus mengqadha. Kenapa? Karena pernah terjadi tadi hadis ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada sebagian sahabat tadi membatalkan puasa, padahal belum terbenamnya matahari. Kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia harus mengqadha wahai Nabi? Orang yang membatalkan puasa, apakah dia harus mengqadha? Karena anggapannya dia sudah masuk waktu maghrib. Ternyata belum masuk dan karena faktor cuaca tadi mendung. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjelaskan dia wajib mengqadha dan batal puasanya. Tapi dengan catatan tadi waktunya itu benar-benar mendekati maghrib. Bukan turun habis sholat asar, kemudian hujan deras, kemudian mendung langsung membatalkan puasa. Bukan itu. Atau bukan pula misalkan 30 menit setelah sholat asar, kemudian faktor mendung tanpa dia melihat jam. Maka ini beda kasusnya ya. Jadi sekali lagi, orang yang karena faktor cuaca dan dia sudah menganggap mendekati maghrib, maka dia tidak mengqadha. Karena waktunya hanya 3 sampai 5 menit. Kalau setengah jam, 1 jam mengqadha puasa. Tapi karena waktu yang singkat ini, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa. Selanjutnya di dalam pembahasan ya tentang fikih seputar hukum puasa, di sana ada sunnah-sunnah dan adab-adabnya Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Apa sih sunnah-sunnah dan adab-adab puasa? Yang pertama, sunnahnya kita harus makan sahur. Itu termasuk sunnah. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kalau misalkan ya, jadi sebelum tidur, jadi sudah makan kenyang, ya. Jadi sebelum tidur sudah makan gulai, sate, nasi 2 porsi. Jadi dibangunkan masih kenyang. Nah, berarti dia sah nggak puasa? Kalau dia tidak makan sahur tetap sah. Cuman dia kehilangan keberkahan. Kalau misalkan dia masih kenyang, boleh dia hanya minum air putih. Karena masih kenyang. Jadi jam 2 baru ya tidur, sebelumnya makan berat gitu. Dan dibangunkan jam 4 masih kenyang, maka boleh. Dia tidak makan sahur, hanya minum. Karena minum ini juga sahur. Jadi ini mendapatkan keberkahan. Jangan sampai kita meninggalkan makan sahur. Kecuali kalau kesiangan. Ya. Nah, ini faktor kecapean. Ya. Kecapean, kemudian bangun-bangun adzan subuh. Jadi sudah mendengar as-salatu khairu minan naum. Jadi sholat lebih baik daripada tidur. Wah, langsung kedadapannya. Maka dia nggak boleh makan sah. Karena sudah lewat. Tapi bagaimana puasanya tetap sah. Karena dia bukan niat dari awal untuk tidak makan sahur. Karena dia faktor kecapean ya, atau faktor tadi kesiangan dan sebagainya. Maka ini bukan termasuk dalam hadis ini. Jadi sekali lagi, kita disunahkan untuk makan sahur. Yang kedua, sunnahnya dalam sahur itu takhirus sahur, mengakhirkan waktu ya, makan sahur itu sunnah. Bukan diawalkan, bukan disegerakan. Dulu kita masih ingat ya, orang tua kita dahulu itu, terutama simbah-simbah, jam 1, jam 2 itu dibangunkan suruh makan sahur. Ya. Jadi setelah kita sahur, otomatis ngantuk. Ya.
Yang ngantuk tahu-tahu 14 ada nggak subuhan. Subuhnya nanti jam 6. Ya. Maka ini efek kalau kita ini makan sahur terlalu awal. Ya. Jam 1, jam 2 ini nanti pasti ngantuk, menjelang adzan subuh dia malah kebablasan. Ya. Tahu-tahu sudah syuruk, sudah terang, baru salat subuh. Ini salah satu hikmahnya Bapak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan waktu sahur supaya kita ini masih bisa kontrol, ya. Supaya kita ini ngantuk ini masih bisa kita tahan. Tapi kalau jam 2 sahur, ini panjenengan kan berat kontrol. Sekarang subuhnya jam setengah 5, masih 2,5 jam. Panjenengan tahan, kuat. Nahan ngantuk 2,5 jam. Pasti kan buatan tahan. Makanya itu salah satu hikmahnya. Diakhirkan sahur ini ketika kita ngantuk, paling enggak kita masih bisa ngantuk. Dan juga batasannya waktu sahur dengan adzan subuh atau fajar siddiq itu qadri khamsina ayat. Jadi 50 ayat surat pendek. Surat Al-Rahman, Al-Qamar, An-Najm, dan seterusnya. Itu surat-surat pendek 50 ayat. Dan bacaannya tartil. Bukan bacanya sekali nafas. Jadi bukan bacaan itu. Tapi bacaannya tartil 50 ayat itu batasan di masa Nabi. Kenapa? Karena belum ada jam. Belum ada digital, belum ada aplikasi. Jadi Nabi hanya memperkirakan 50 ayat surat-surat yang pendek. Kemudian, ya, di antaranya sunnah dalam puasa ini kita harus takjilul iftar. Kalau sahur itu diakhirkan sunnahnya, tapi kalau iftar berbuka puasa itu sunnahnya disegerakan. Tapi disegerakan itu kalau sudah masuk waktunya. Bukan disegerakan itu masih kurang 10 menit, atau Pak Ustadz disuruh segerakan, ya, itu batal. Ya. Jadi yang dimaksud disegerakan itu kalau matahari sudah terbenam. Ya. Matahari sudah terbenam, maka kita wajib untuk menyegerakan. Ngambil apapun boleh, ya. Jadi kalau di masa Nabi itu memang beliau seringnya berbuka dengan kurma, dengan tamr, ya. Tapi kalau di tempat kita, ya, kurmanya diganti gorengan, ya. Jadi kurmanya langka karena nggak ada kebun kurma. Kalau ada kurma tetap pakai kurma. Tapi kalau nggak ada boleh diganti dengan yang lain, ya. Meskipun ini adalah adat kebiasaan orang Arab. Dan ini juga termasuk sunnah karena Nabi juga membiasakan setiap berbuka puasa itu Nabi selalu dengan kurma. Ini kalau catatan ada kurma, kita disunahkan ada kurma. Kalau nggak ada kurma diganti dengan yang lainnya, ya, dengan air putih, dengan gorengan atau dengan kolak dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita menyegerakan berbuka puasa. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa dalam keadaan yang baik selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Ya, jadi insya Allah kita akan menyegerakan, ya, berbuka puasa nanti. Tidak terus kita terbenam baru selesai kajian. Nanti Anda kasih waktu untuk berdoa, ya, karena sebelum kita membatalkan puasa disunahkan juga berdoa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 3 doa yang mustajab, di antaranya adalah as-shaim hina yufthir, orang yang ketika berbuka puasa, menjelang berbuka puasa, ini termasuk di antaranya doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita disunahkan berdoa, Bapak Ibu, ya. Berdoa ketika menjelang berbuka puasa. Apa doanya? Ya. Doanya yang sering kita dengar dan yang kita dapatkan di pelajaran di sekolah dasar kita kan Allahumma lakasumtu. Ini kan menancap, ya, sampai mendarah daging. Padahal ada hadis yang sahih, Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beliau mengawali dengan doa, "Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru
insya Allah. Itu doa dihafalkan ya. Jadi ini termasuk sunnah ya. Kemudian di antara sunnah ketika kita berpuasa, yang keenam dan yang ketujuh adalah al-jud, yaitu dermawan ya, berderma ya. Jadi kita disunahkan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Panjenengan punya kurma, saya ingin bersedekah kurma, boleh. Panjenengan ingin bersedekah dengan air putih mineral, boleh. Jadi bersedekah itu tidak harus yang nominalnya yang besar. Yang penting kita niat untuk bersedekah, itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Beliau ini manusia yang paling derma di bulan Ramadan ya. Jadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir itu adalah an yaqula idza syutima. Jadi ketika kita diganggu oleh orang lain, hendaknya kita ini mengatakan inni shaim ya. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi ada sekitar 8 atau 9 sunnah dalam berpuasa yang harus kita jalani, harus kita pahami. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan menjelaskan mubtilatus siyam, pembatal puasa yang klasik di masa Nabi dan kontemporer yang masa kini ya. Jadi ini sudah menjelang masuknya ya azan maghrib ataupun terbenamnya matahari. Jadi kurang lebih masih ada waktu 5 menit kita untuk berdoa, karena doa yang mustajab ini ya. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.